Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kimia pangan dari mineral. Mineral itu, definisi untuk mineral sebenarnya tidak ada definisi yang disepakati secara universal. Tapi di bahan pangan atau di dunia pangan dan nutrisi, mineral itu biasanya digunakan untuk merujuk elemen-elemen dari selain karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang ada di bahan pangan. Jadi CHO dan N ini membentuk sekitar 99% dari atom yang ada di sistem biologis yang ada di bumi ini, seperti di bahan pangan, di tumbuhan, hewan, maupun di manusia. Dan untuk mineral, jadi yang selain CHO dan N, itu sebenarnya dia hanya menyusun bahan pangan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Tapi meskipun demikian, mineral itu walaupun jumlahnya sedikit dibandingkan dengan elemen CH, O, dan N, dia mempunyai fungsi yang signifikan baik terhadap pangan itu sendiri maupun terhadap sistem kehidupan. Berdasarkan konsentrasinya, mineral biasanya dibagi menjadi dua, ada mineral mayor dan ada trace element atau mineral minor. Yang mayor ini dia berada dalam konsentrasi yang lebih besar daripada yang trace element. Mineral mayor contohnya yaitu kalsium, fosfor, magnesium, sodium, atau natrium, potasium, atau kita sebut kalium, dan klorida. Trace element itu iron atau besi, iodin, zinc, selenium, kromium, koper, fluorin, terus lead, dan juga tin. Nah, di bahan pangan, mineral itu sendiri bisa dalam berbagai bentuk. Ada yang dalam bentuk bebas atau free ion, terus ada dalam bentuk kompleks, ada juga dalam bentuk kelat. Apa itu kelat? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan juga ada yang dalam bentuk terikat dengan oksigen, disebut oksigen containing anion. Nah, bentuk-bentuk dari mineral ini salah satunya akan mempengaruhi solubilitasnya atau kelarutannya. Seperti misalnya dalam bentuk bebas itu dia sangat larut dalam air, tapi kalau dalam bentuk kompleks atau dalam bentuk kelat ada beberapa yang tidak larut di dalam air. Nah, kenapa kita penting tahu tentang kelarutan? Karena kelarutan ini akan mempengaruhi bioavailability-nya atau bioavailabilitasnya. Apa itu bioavailability? Adalah tingkat dari suatu bahan pangan atau suatu zat gizi yang bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Jadi kalau di dalam bahan pangan ada banyak suatu zat, tapi bioavailabilitasnya rendah, itu dia tidak terserap. Artinya dia banyak di bahan pangan, masuk ke dalam tubuh, tapi tidak, yang diserap itu hanya sedikit. Nah, yang diserap ini juga belum tentu bisa digunakan oleh tubuh. Jadi yang bioavailabilitasnya tinggi adalah zat-zat gizi yang dia mudah diserap dan juga dapat digunakan oleh tubuh untuk melakukan fungsi-fungsi biologisnya. Nah, untuk mengenal tentang sifat mineral, kita perlu mengetahui tentang teori asam basa. Yang pertama adalah teori Bronsted atau Bronsted teori. Di teori Bronsted yang disebut dengan asam Bronsted itu adalah senyawa-senyawa yang dapat mendonasikan proton. Proton itu bermuatan positif, ya, ingat. Sedangkan Bronsted base atau basa Bronsted itu adalah senyawa-senyawa atau substans yang dapat menerima proton.
Jadi yang bisa mendonasikan atau memberikan proton itu disebut Bronsted acid, dan yang bisa menerima proton disebut Bronsted base. Nah, kita bisa dari kedua pengertian ini bisa kita kelompokkan mana mineral-mineral yang bersifat asam dan mana mineral-mineral yang bersifat basa. Contoh mineral-mineral asam misalnya asam fosfat. Asam fosfat ini banyak digunakan untuk produk-produk minuman seperti soft drink, Coca-Cola, Sprite, Fanta, Pepsi, dan sebagainya. Atau HCl, hidrogen klorida, atau H2SO4, atau asam sulfat. Ini tidak langsung digunakan di bahan pangan, tapi biasanya juga digunakan misalnya untuk bahan pembersih maupun bisa juga dia terbentuk selama proses pengolahan pangan. Contoh mineral base atau basa mineral itu NaOH dan KOH. Nah, jadi seperti asam fosfat di sini contohnya, tadi yang disebut dengan Bronsted acid atau asam Bronsted itu adalah senyawa yang bisa memberikan proton. Nah, untuk asam fosfat ini disebut dengan asam yang bisa mendonorkan 3 proton. Jadi H3PO4 dia di dalam larutan dia bisa donorkan proton yang pertama, lalu menjadi H2PO4-, terus dia donorkan lagi H plusnya, dan yang ketiga dia donorkan H plusnya sehingga yang tersisa adalah PO4 3-. Terus yang kedua, teori asam basa yaitu teori Lewis. Nah, kalau tadi teori Bronsted dia terbatas pada yang donor maupun penerima dari proton. Kalau Lewis, dia mendefinisikan lebih luas lagi. Asam-asam Lewis adalah senyawa-senyawa yang menerima pasangan elektron atau elektron pair acceptor. Sedangkan basa Lewis adalah senyawa-senyawa yang mendonorkan sepasang elektronnya. Biasanya yang asam itu diberi kode A dan yang basa diberi kode B. Jadi di teori asam basa Lewis, A plus B menghasilkan AB. Di sini B-nya bersifat sebagai basa karena dia mendonorkan elektronnya kepada A dan A menerima elektron B. Sehingga terbentuklah A dan B. Nah, ini Lewis teori ini penting untuk pemahaman dalam pembentukan kompleks dan kelat. Tadi kalau merecall lagi bahwa mineral itu dalam bahan pangan ada dalam berbagai bentuk. Ada yang tadi yang bebas, terus ada yang kompleks dan kelat. Nah, kompleks dan kelat ini terbentuk dari reaksi asam Lewis dan basa Lewis. Contohnya di sini, Fe3+. Kalau di dalam air, Fe ini menerima elektron atau dia bersifat, Fe-nya bersifat asam, dia menerima elektron dari H2O sehingga terbentuklah kompleks dengan air. Atau ini, Fe juga di darah, yaitu di hem. Disebut di hem adalah senyawa penyusun hemoglobin. Jadi, Fe berikatan dengan satu senyawa yang disebut, nanti saya jelaskan, disebut dengan ligan. Ligannya bersifat basa dan Fe-nya bersifat asam. Nah, di sini Lewis base atau basa Lewis, yang tadi basa adalah yang mendonorkan elektron, itu biasa disebut dengan ligan. Nah, biasanya atom-atom di ligan yang mendonorkan elektronnya itu adalah atom-atom oksigen, nitrogen, dan sulfur. Jadi, kalau ada suatu senyawa mengandung oksigen, nitrogen, dan sulfur, dia berpotensi sebagai ligan atau yang mendonorkan elektron dan membentuk suatu kompleks dengan mineral.
Nah, karena oksigen, nitrogen, dan sulfur itu merupakan sebenarnya adalah atom-atom penyusun dari protein, karbohidrat, fosfolipid, dan asam-asam organik di dalam bahan pangan, maka oleh karena itu mineral di bahan pangan itu banyak dalam bentuk kompleks maupun dalam bentuk kelat. Karena tadi banyak basa Lewisnya, dan si mineral kita itu berperan sebagai asam Lewis sehingga terbentuklah suatu kompleks. Nah, seperti yang di sini, ligan dari Hem ini adalah senyawa yang mempunyai atom nitrogen. Dan nitrogen inilah yang mendonorkan elektronnya kepada Fe atau zat besi. Nah, apa itu kelat? Kelat itu merupakan kompleks yang dihasilkan dari kombinasi metal ion dan multidentat ligan. Apa itu multidentat ligan? Yaitu suatu ligan yang bisa mendonorkan beberapa elektron. Jadi dia punya beberapa titik donor di sana. Seperti ini. Di sini dia punya 4 titik untuk mendonorkan elektronnya kepada Fe. Itulah yang disebut dengan multidentat ligan. Jadi kelat tadi adalah kompleks antara kombinasi dari metal ion dan multidentat ligan yang membentuk 2 atau lebih ikatan dengan metal dan membentuk suatu struktur cincin. Nah, Hem atau senyawa pembentuk hemoglobin ini termasuk kelat. Karena apa? Dia diikat Fe, diikat oleh multidentat ligan dan membentuk strukturnya seperti cincin. Nah, inilah ciri-ciri dari kelat. Si ligan dalam kompleks kelat ini itu disebut chelating agent atau bahan pengkelat. Chelating agent ini biasanya ditambahkan ke bahan pangan untuk mengikat mineral-mineral ion, seperti untuk mengikat zat besi maupun mengikat koper. Tujuannya apa? Karena besi dan koper di bahan pangan itu dia bisa bersifat prooksidan. Dia mempercepat terjadinya reaksi oksidasi. Dan reaksi oksidasi kalau ingat kembali tentang lipid yang lalu pasti telah dijelaskan tentang kalau lipid teroksidasi dia bisa menurunkan nilai gizi dan juga mengubah organoleptik dari suatu bahan pangan. Misalnya aromanya menjadi tengik. Jadi kita tidak ingin terjadi reaksi oksidasi pada bahan pangan. Sehingga kita tidak ingin ada misalnya si besi maupun koper dalam bentuk bebas. Nah, supaya dia tidak dalam bentuk bebas, kita tambahkanlah chelating agent ini. Chelating agent contohnya yang sintetis itu adalah EDTA. Nah, kalau ditambahkan EDTA, dia bisa mengikat mineral sehingga mineral-mineral tersebut tidak mengganggu sistem bahan pangan. Kebanyakan kompleks atau mineral kompleks yang ada di bahan pangan itu dalam bentuk kelat.